Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai salah satu hamba yang masih bisa merasakan kenikmatan di bulan Ramadan pada tahun ini. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang kelak mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Perkenalkan, saya Nargia Putra Wijayasa dari kelas 11. Saya akan membawakan tema yaitu Ramadan dan Pemuda Islam pada Purmapeka kali ini. Pemuda merupakan keadaan ketika seseorang sedang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemuda sebenarnya tidak hanya ketika orang tersebut berada pada masa remaja, masa SMA, atau masa kuliah. Tetapi seseorang yang usianya 30 pun sebenarnya masih bisa dikatakan sebagai seorang pemuda. Karena seperti yang tertera pada Undang-Undang tentang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. Berbicara tentang pemuda tentu sangat identik dengan semangat dan juga kekuatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemuda kekuatan yang luar biasa dan kecemerlangan pikiran untuk melakukan sesuatu. Berbeda halnya dengan orang yang sudah tua. Mungkin orang tua melampaui pemuda dari sisi kedewasaan dan juga pengalaman, tetapi kelemahan jasad membuat mereka tidak mampu mengerjakan apa yang pemuda kerjakan. Pemberian kekuatan yang luar biasa ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tak hanya ibadah wajib, tetapi juga ibadah sunnah. Ibadah sunnah mungkin memerlukan effort dan juga tenaga yang lebih banyak, seperti kita melakukan sholat tarawih dan witir 11 rakaat, sholat tahajud yang mengharuskan kita bangun di sepertiga malam, sholat fajar, sholat duha, sholat sunnah rawatib, menghafalkan Al-Quran, dan sebagainya. Ibadah tersebut mungkin dirasa berat jika dilakukan oleh orang tua ataupun anak-anak, tetapi karena kita termasuk golongan pemuda, kita seharusnya dapat melakukan hal tersebut dengan bersemangat dan juga kekuatan yang maksimal. Apalagi ada sebuah hadis yang cukup terkenal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang isinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama yaitu waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Dalam nasihat Rasulullah tersebut, ada satu poin yang memerintahkan kita untuk memanfaatkan masa muda kita sebaik mungkin sebelum datangnya masa tua. Maka dari itu, mari sebagai pemuda Islam yang masih memiliki kekuatan yang sangat baik, kita alokasikan kekuatan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.